ada yang benar-benar siap ketika hidup yang tenang tiba-tiba berubah menjadi lautan penderitaan. Di balik senyum dan kenyamanan, tak seorang pun tahu kapan badai akan datang mengguncang. Dunia seringkali kejam, menguji dengan hinaan dan kehilangan yang tak terduga. Dan di saat semua terasa runtuh, hanya ada dua jalan, menyerah atau berjuang. Alur cerita film kali ini adalah tentang seorang pria yang harus mempertaruhkan segalanya demi orang-orang yang ia cintai. Dari hidup yang tampak sempurna, ia dijatuhkan ke titik terendah. Tapi, justru di sanalah makna perjuangan sebenarnya dimulai. Jadi, beginilah kisahnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang bapak rumah tangga yang bernama Gou Zilei. Ia bekerja di sebuah perusahaan IT terkemuka di kota Beijing. Jabatannya pun nggak main-main. Lei adalah seorang kepala direktur, yang pastinya gajinya bisa diatur. Karena tuntutan pekerjaan, ia seringkali lembur hingga larut malam. Hal tersebut tentu berdampak pada kesehatannya. Dengan penghasilan besar, Lei tinggal di sebuah apartemen yang terbilang cukup mewah, bersama anak, istri, dan orang tuanya. Selayaknya rumah tangga pada umumnya, sebenarnya Lei ingin pisah rumah dengan orang tuanya. Namun, karena ayah Lei tidak ingin tinggal sendiri, mereka pun masih tinggal bersama-sama. Pagi itu, suasana sibuk di ibu kota Beijing dan harus berdesak-desakan menjadi hal biasa bagi Lei saat ingin berangkat bekerja. Setibanya di kantor, Lei segera absen dan mulai menginstruksikan timnya untuk proyek yang akan dikerjakannya. Semula keadaan berjalan dengan baik-baik saja, hingga tiba saat jam istirahat, staf karyawan lain mengatakan kepadanya bahwa para petinggi perusahaan ingin berbicara kepadanya. 是根据人力资源，现在公司情况就能给你30万，你要是同意，熬夜，我工作10几年，我糖尿病都熬出来了。Ya, hari itu Lei dipecat secara sepihak. Perusahaan menganggap bahwa usia Lei yang sudah tidak lagi muda akan menghambat inovasi di perusahaan tersebut. Posisi Lei akan digantikan oleh asistennya, yang tentunya berusia lebih muda darinya. Keputusan yang tidak adil bagi Lei. Namun, itulah yang terjadi. Padahal, selama 11 tahun Lei bekerja, ia benar-benar mengabdikan dirinya. Seolah semua waktu, pikiran, dan tenaganya didedikasikan selama ini untuk perusahaan, dibalas dengan pemecatan yang menyakitkan. Akhirnya, Lei pun pulang dengan perasaan kesal. Kebutuhan rumah, cicilan, dan biaya sekolah anaknya seolah menghantui pikirannya sepanjang perjalanan pulang. Hari-hari berikutnya, ia habiskan untuk melamar pekerjaan di beberapa perusahaan lain. Namun, meskipun pengalaman di bidang ia lamar, faktor umur menjadi penghambat untuknya mendapatkan pekerjaan yang serupa. Ya, mirip-mirip lah sama persyaratan kerja di negeri Konoha ini. Selain usia yang harus produktif, syarat lain agar perusahaan bisa menerimamu adalah adanya orang dalam, good looking, pengalaman, bisa bekerja sama, dan bahkan harus bisa menyembuhkan orang kesurupan. Hari itu, Lei mendapatkan kabar dari istrinya lewat telepon bahwa ayahnya masuk rumah sakit. Dengan wajah panik, Lei pun bergegas menuju rumah sakit untuk menjenguk ayahnya. Seakan masalah adalah teman baru baginya. Dokter memberitahu Lei bahwa pembayaran harus segera dilunasi. Jika tidak, maka ayahnya terpaksa harus dipulangkan. Biaya yang harus dibayar pun terbilang cukup besar. Ia sudah mencoba untuk menawarnya, namun biayanya sudah fix dan gak bisa ditawar. 我们预付了10万，还要加14万是吧？ ICU 很多都是自费的，用的进口药也不在目录。 Sebenarnya, Lei belum memberitahukan kepada istrinya Xiaomin
bahwa ia sudah dipecat dari tempatnya bekerja. Hari itu, Xiaomin pun marah ketika tahu keadaan suaminya yang kini jadi pengangguran. Bukan karena pemecatan yang dialami Lei, namun Xiaomin kecewa karena Lei tidak memberitahukan tentang kabar tersebut. Ia menganggap bahwa suaminya tidak percaya jika Xiaomin mampu membantu perekonomian keluarganya di saat terpaan badai masalah mendatanginya. Tapi yang namanya suami tentunya tak ingin jika istrinya ikut merasakan hidup susah untuk cari penghasilan tambahan. Xiaomin pun menampik perkataan tersebut. Baginya, pernikahan adalah tentang perjuangan dari kedua belah pihak dan komunikasi yang harus saling terbuka. Dengan perkataan istrinya, Lei pun hanya bisa menunduk dan meminta maaf. 我接受不了你瞒着我，你为什么要瞒着我呢？我可以的，我可以的啊！ Keesokan harinya, di sela-sela mencari lowongan pekerjaan, Lei duduk di samping pemuda yang sedang live TikTok. Sebut saja namanya Boneng. Karena penasaran, Lei pun bertanya kepada Boneng tentang pekerjaan dan upah yang dimilikinya. Dengan ramah, Boneng menjawab, "Aku bekerja sebagai kurir makanan. Pendapatannya bisa sampai 17.000 yuan. Kalau dirupiahkan ya sekitar 28 juta. 你想跑外卖啊？没有，他那个什么，看我女朋友年轻点。 Dengan penuh semangat, Lei pun segera menuju kantor perusahaan kurir makanan tersebut. Demi sesuap nasi untuk ia dan keluarganya, pekerjaan apapun adalah harapan baru. Asalkan masih dalam batas halal. Pikirnya begitu. Di sana, ia melihat beberapa orang karyawan kurir yang sedang di-briefing oleh manajer lapangan yang bernama Zhu. Pak Zhu menginstruksikan kepada bawahannya bahwa pelanggan adalah raja dan harus dilayani dengan tepat, cepat, dan tanggung jawab. Setelah briefing selesai, Lei segera menghampiri Pak Zhu dan menanyakan apakah dirinya bisa bergabung menjadi kurir pengantar makanan. Pak Zhu sempat menolak Lei karena penampilannya yang kurang meyakinkan untuk menjadi pekerja lapangan. Namun dengan penuh keyakinan, Lei meyakinkan Pak Zhu bahwa ia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya, Lei pun diterima dan bekerja di sana. Kini, Lei telah siap untuk memulai pekerjaan barunya. 大哥，这是我们龙须外汤没有了，你先说我存这个。但就算是这样，它依然是我们站点的内卷。你看路啊！我在重庆都跑钱了噻，攒钱干啥呢？攒钱。 Bukan hal yang mudah baginya untuk beradaptasi dengan pekerjaan yang baru pertama kali dilakoninya. Berbagai masalah kecil mulai Lei rasakan, seperti pesanan yang terlambat, customer yang tidak mengangkat telepon ketika pesanan sudah sampai, dan kebingungan saat ambil pesanan pelanggan di toko. Namun, semua itu harus dilewatinya karena ia sangat butuh pekerjaan ini. Beberapa hari berselang, Lei pun semakin bekerja keras untuk memperbaiki rating performanya yang masih buruk. Berbagai rintangan mulai bisa ia taklukkan. Mencari jalan pintas agar pesanan bisa tepat waktu adalah hal yang harus dilakoni setiap harinya. Ia pun sadar bahwa pelanggan adalah raja dan bebas komplain apa saja kepada kurir GoFood seperti Lei. Setiap cacian dan hinaan yang didapatnya harus ia acuhkan dari pikirannya. 这里是不是万和路201路47号？那个客户填错楼号了，他在他朋友家呢，37号。不好意思啊，地址填错了。自己要填对的呀。你超时跟我有什么关系啊？你说对不起，那我就不给你差评。一辈子送外卖，走，我们吃晚饭。 Tepat di malam harinya, kabar bahagia datang. Ayah Lei sudah mulai pulih dan dibawa pulang ke rumah. Namun justru ucapan dari sang ayah membuat Lei semakin meratap. Ayah Lei yang mengetahui jika anaknya bekerja sebagai kurir GoFood mulai merendahkan Lei dengan perkataan yang tajam. Ia berucap, untuk apa kuliah tinggi-tinggi dan menjadi lulusan terbaik jika pada akhirnya hanya menjadi tukang antar makanan? Ayahnya tak tahu jika anaknya telah mencoba mengirimkan ratusan CV ke berbagai perusahaan. Namun, hanya pekerjaan kurir inilah yang saat ini bisa ia jalani. Orang tua Lei memang tak pernah mengerti dan menghargai atas apa yang telah Lei lakukan.
Namun, Xiao Min sebagai istri mencoba menenangkan suasana. Karena saking penat dan lelahnya, Lei pun meluapkan semua emosinya kepada istri dan juga anaknya. Tentu, itu adalah perbuatan yang akan ia sesali kemudian hari, dan bahkan seumur hidupnya. Beberapa hari berselang, kehidupan Lei sudah lebih tenang. Walaupun pekerjaannya bisa ditentang dan diremehkan oleh orang tuanya, namun Lei tak punya cukup pilihan. Setidaknya, dengan pekerjaan ini menghasilkan sesuap nasi untuk keluarga dan anak istrinya. Lei bekerja terlalu keras. Dengan usianya yang tak lagi produktif, ditambah pekerjaan berat yang ia lakoni, membuat kesehatan Lei mulai melemah. Apalagi, ia memiliki penyakit diabetes. Hingga pada akhirnya... Lambat laun, ayah Lei mulai mengerti bahwa anaknya tersebut sudah berjuang keras untuk membahagiakan keluarga dan juga orang tuanya. Ia sadar bahwa kehadirannya yang sakit-sakitan kini hanya menjadi beban bagi kehidupan Lei. Sembari memegang tangan anaknya, ayah Lei hanya bisa meminta maaf atas perlakuannya selama ini terhadap Lei. Setelah itu, sepucuk surat ditemukan ibu Lei ketika ia membersihkan ruangan. Ia memberikannya kepada Lei. Ternyata, ayahnya lah yang menulis surat itu. Di surat itu tertulis, sebenarnya dokter telah memberitahu ayah bahwa penyakit yang ayah derita tidak akan bisa disembuhkan. Maafkan ayah yang selalu memarahimu. Kini, kau banting tulang untuk memastikan perut kami semua terisi. Bahagiakan keluargamu dan tak usah lagi memikirkan ayahmu ini. Ayah juga sudah pasrah jika harus mati. Membaca surat tersebut, air mata Lei pun jatuh. Ia merasa gagal dan tak berguna bagi kedua orang tuanya. Sesaat setelahnya, Lei, ibu dan istrinya menyemangati ayahnya secara perlahan. Ia berjanji akan berusaha lebih keras lagi agar bisa menjadi anak yang dibanggakan kedua orang tuanya. Lei hanya butuh suatu kepercayaan dan support dari keluarganya. Mendengar ucapan Lei, ayahnya pun kembali memperoleh semangat hidupnya. Esok harinya, Lei melanjutkan aktivitasnya. Seakan ia memiliki semangat baru, kali ini Lei berambisi untuk menaikkan performa ratingnya dengan meminta saran kepada salah satu kurir senior di sana. Sebut saja namanya Kucluk. Si Kucluk adalah driver GoFood dengan peringkat dan performa terbaik di sana. Ia menjelaskan, untuk memperbaiki nilai ratingnya, Lei harus menggunakan jalan pintas agar pesanan para pelanggan lebih cepat sampai. Menjalin hubungan yang baik dengan setiap restoran juga sangat diperlukan. Dan yang paling penting, ia harus membuang jauh-jauh rasa kesalnya dan menggantinya dengan senyum lebar ketika memberikan pesanan kepada pelanggan. Karena tentu saja pelanggan adalah raja. Berkat kedisiplinan yang Lei jalani, perlahan ratingnya mulai membaik. Satu demi satu pelanggan memberinya rating yang positif. Kini, performa Lei pun naik ke 14 besar, kurir terbaik di perusahaan itu. Hal tersebut juga berimbas dengan penghasilannya yang mulai bertambah. Kali ini, dengan ilmu programming yang Lei punya, ia membuat sebuah aplikasi yang dapat mempermudah pekerjaannya. Lei memasukkan beberapa jalan pintas yang sudah ia hafal ke dalam aplikasi tersebut. Lantas, ia langsung mencoba untuk menguji aplikasi tersebut. Saat itu, ia berjalan beriringan dengan Choki, temannya. Secara tiba-tiba... Lei langsung membawa Choki ke rumah sakit. Tak lupa, ia menggantikan pesanan dari Choki yang sempat tertunda karena kejadian kecelakaan tersebut. Setelah kembali ke rumah sakit, secara mengejutkan Choki keluar dari rumah sakit dan berjalan sedikit pincang. Choki berkata, orang yang menabrakku memang ingin bertanggung jawab dengan merawatku di rumah sakit. Namun, aku lebih memilih ia membayar ganti rugi saja secara tunai. Uang itu lebih berarti bagi keluargaku daripada luka yang tak seberapa ini. Setelah itu, Lei pun mengantar Choki ke rumahnya. Rumah kecil yang berada di sebelah pembuangan sampah tersebut adalah rumah yang dihuni Choki beserta keluarganya. Sesaat, Lei tertegun melihat kondisi rumahnya yang begitu sederhana. Terlebih lagi, ia melihat salah satu dari anak Choki tersebut yang mengidap leukemia. Choki pun berkata, itulah sebabnya aku lebih memilih uang ini daripada harus dirawat di rumah sakit. Ini bisa jadi tambahan untuk pengobatan anakku yang telah mengidap leukemia sejak lama.
Perkataan Choki seolah mengingatkannya akan rasa syukur. Ternyata, setiap orang memiliki kisah perjuangannya masing-masing. Terlebih bagi seorang suami, ia adalah tameng terakhir yang tak boleh roboh, meski badai cobaan menerpa. Karena di balik lelahnya, ada senyum kecil dari anak dan juga istrinya yang senantiasa menunggunya. Sebelum pulang, Lei pun memberi nasihat kepada Choki. Bekerjalah sekeras mungkin untuk mereka. Namun, tetaplah berhati-hati dan menjaga kewaspadaan. Jikalau sesuatu terjadi padamu, maka siapa lagi yang akan mereka tunggu untuk pulang? Mendengar hal itu, Choki pun terdiam. Hatinya sesak tak terucap. Esok harinya, Lei mulai memperkenalkan aplikasi buatannya tersebut kepada semua rekan kerjanya. Ia menjelaskan bahwa aplikasi ini bisa memberikan rute jalan tercepat menuju lokasi pelanggan. Ia memberikan gratis aplikasi tersebut kepada teman-temannya. Terlihat juga di sana Pak Zhu yang terkesan dengan gagasan dari Lei. Namun, aplikasi buatan Lei ini masih memiliki kekurangan. Beberapa rute belum memiliki jalur tercepatnya. Dan rute itu hanyalah diketahui oleh seorang kurir bernama Ucil. Diketahui, Ucil merupakan kurir dengan rating performa terbaik setiap bulannya. Hal tersebut dikarenakan ia adalah kurir senior dan sudah hafal betul rute setiap rute dengan jalur tercepatnya. Rute-rute tersebut telah ia catat rapi di bukunya. Mendengar banyak yang mencaci karena ia tak memberitahukan rute-rute yang dihafalnya, Ucil pun banyak menerima cacian dari teman-temannya. Hingga pada akhirnya... 你把你嘴巴放开！我想改变我的上吧台。 Iya, Ucil memilih untuk mengundurkan diri sebagai kurir GoFood. Melihat hal tersebut, Lei pun hanya bisa terdiam tanpa kata. Ia harus kehilangan salah satu teman sekaligus seniornya. Malam harinya, hujan deras melanda kota itu. Lei pulang dengan mengendarai motornya dengan keadaan lelah. Tengah jalan, ia melihat salah satu sahabatnya yang bernama Sisi yang sedang berteduh bersama anaknya. Lei pun segera menyambanginya. Karena Sisi tak membawa jas hujan saat itu, Lei pun meminjamkan jas hujannya kepada Sisi. Sambil menunggu hujan reda, Lei duduk di pinggiran jalan malam itu. Hingga ia tak sengaja tertidur karena saking merasa capeknya. Teman-temannya yang saat itu melihat Lei tertidur di pinggir jalan, segera membangunkannya. Lei pun diajak mereka untuk menemui Ucil. Setelah resign dari pekerjaan kurirnya, Ucil kembali bekerja di kedai kecil milik adiknya. Ia bercerita kepada Lei bahwa dulu adiknya ini juga seorang kurir GoFood. Namun karena kecelakaan yang dialaminya, membuatnya harus kehilangan salah satu kakinya dan menghabiskan seluruh tabungan untuk biaya pengobatannya. Sesaat setelahnya, Ucil memberikan buku catatan rute jalan pintasnya kepada Lei. Ia berkata, "Jika dengan buku catatan ini aplikasimu bisa membantu lebih banyak kurir, maka ambillah buku ini," ucapnya. Saat Lei sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, tanpa disangka ia melihat istrinya yang malam itu masih bekerja di salon. Ternyata, selain menjadi guru musik, istri Lei juga mengambil pekerjaan tambahan di malam hari di salah satu salon kecantikan. Melihat istrinya yang banting tulang untuk membantu perekonomian keluarganya, hati Lei bagai teriris perih. Ia merasa gagal menjadi tulang punggung keluarganya. Seakan hari apes tak kenal waktu, malam itu Lei tak sengaja menabrak gerobak yang membawa kuci-kuci antik. Akibatnya, ia harus membayar kerugian tersebut. Uang yang baru terkumpul sedikit demi sedikit untuk biaya cicilan dan melunasi pengobatan ayahnya, mau tak mau harus kembali berkurang. Saat sampai di rumah, Lei pun terpondong menahan sedih. Padahal, ia sudah membeli kue ulang tahun untuk istrinya. Namun, karena kecelakaan tadi, kue itu pun hancur setengahnya. Ia segera meminta maaf kepada istrinya. Karena merasa telah gagal membahagiakan mereka, perkataan tersebut segera ditampik oleh Xiaomin. Ia menganggap bahwa suaminya ini adalah pria terhebatnya dan telah melakukan segala upaya untuk membahagiakannya. Berhentilah minta maaf. Kau sudah susah payah membahagiakan kami bahkan tanpa memperdulikan kebahagiaanmu sendiri. Ingatlah bahwa pernikahan bukan hanya sekedar kebahagiaan, tapi juga perjuangan, ucap Xiaomin. 你应该吃一个好的参考。 Keesokan paginya, Lei didatangi oleh pihak dari bank yang ingin menagih pembayaran cicilan pengobatan ayahnya. Jika tidak, maka rumahnya akan disita.
Lei pun berjanji akan melunasi semua cicilannya di penghujung tahun, tepatnya pada akhir bulan ini. Hal tersebut dikarenakan perusahaan pusat kurir GoFood akan mengadakan event tahunan, di mana kurir yang menduduki peringkat teratas berhak mendapatkan gaji 10 kali lipat dari biasanya. Hal itulah yang membuat Lei percaya diri untuk mendapatkannya agar ia bisa membayar lunas semua hutangnya. Untuk saat ini, peringkat tertinggi dipegang oleh Boneng, pemuda yang waktu itu memberikan informasi untuk Lei bekerja sebagai kurir. Semenjak ditinggal kerja Ucil, performa Boneng menjadi predikat terbaik di sana. Hari berganti hari, persaingan untuk mendapatkan peringkat kurir terbaik kian sengit, khususnya untuk Lei dan Boneng. 我跟大家介绍，老公是一个外卖员之后。 Malam itu adalah malam terakhir di akhir bulan Desember. Hanya kurang satu pesanan lagi untuk Lei selesaikan sebelum jam 12 malam agar menjadi peringkat pertama. Namun naasnya... Dengan wajah penuh tetesan darah, Lei pun memaksakan diri untuk menyelesaikan pesanan terakhirnya. Sembari berjalan pincang, ia memasuki sebuah klub yang dimana pelanggannya berada. Gemerlap lampu membuat kesadaran Lei kian menipis. Namun lambaian tangan yang Lei lihat membangkitkan semangatnya. Hingga akhirnya pelanggan mengkonfirmasi pesanan telah diterima tepat 1 menit sebelum jam 12 malam. Rasa senang dan bangga menyelimuti perasaan Lei saat itu. Ia berhasil menjadi kurir terbaik. Tibalah kini di acara penghargaan kurir terbaik yang diadakan oleh perusahaan. 让我们再次恭喜获奖旗手。一点感想哦，感想，血病的手术成功了。 Semua orang memusatkan perhatiannya kepada Lei. Setelah menerima penghargaannya, kabar baik pun datang. Kabar tersebut jugalah yang menjadi tanda berakhirnya perjuangan Lei saat itu. Ternyata, para petinggi di perusahaan tersebut tertarik dengan aplikasi buatan Lei. Hingga akhirnya, Lei diangkat jadi direktur pengembangan aplikasi di perusahaan tempatnya bekerja sebagai kurir. Bisa dibilang, kehidupan Lei telah kembali seperti semula. Setelah 5 tahun berselang, Lei pun pindah ke sebuah rumah sederhana dengan istri, anak, dan orang tuanya. Ayah Lei juga telah sembuh dari penyakitnya. Itu semua tak lepas dari pengorbanan yang telah ia lakukan. Mereka pun melanjutkan hidup dengan penuh kasih dan tawa. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar saya bisa lebih semangat lagi dalam mengulas alur cerita film sedih dan menginspirasi lainnya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.